Baik, terima kasih teman-teman Korwil yang baru. Saya ucapkan selamat datang di DPP di Tanah Tinggi. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi teman-teman. Ini adalah materi hari ini yang terakhir bersama saya mengenai hak dan kewajiban anggota serta sumber keuangan organisasi. Mungkin sebelumnya tadi dengan Pak Ketua Umum Pak Mukhtar Papahan itu ada dibahas sedikit mengenai hak dan kewajiban atau sumber-sumber mana aja organisasi ini mendapatkannya. Perkenalkan dulu, nama saya Vindra Windalis, tanggal lahir saya 23 Maret 79. Saya tinggal di Puri Permata di daerah Cipondo, Tangerang. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih dipercaya menjadi sekjen dan saya masih menjadi bendahara umum di SBSI 92. Kebetulan SBSI 92 ini masih afiliasi bersama KSBSI. Sebelumnya kita membicarakan hak dan kewajiban, kita lebih harus mengenal apa sih artinya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban menurut kodratnya pasti manusia memiliki hak dan kewajiban atas sesuatu dalam menjalani kebutuhan sosialnya dengan manusia lain. Sebab pengertiannya hak dan kewajiban ialah memberikan keleluasan kepada individu dalam melaksanakannya. Sementara kewajiban merupakan pembatasan dan beban, sehingga dalam dua kata tersebut yang lebih menonjol dalam hubungan hukum yaitu hak, karena teman-teman itu lebih menginginkan haknya diberikan tapi kewajibannya suka dilupakan. Next, mengapa hak kewajiban harus dilaksanakan secara tanggung jawab? Karena hak dan kewajiban harus seimbang. Karena sebagai manusia kita harus melakukan sesuatu untuk memperoleh sesuatu itu. Hak dan kewajiban yang tidak dilaksanakan secara seimbang akan menimbulkan konflik yang sudah-sudah. Hal yang tidak diterima dapat mengakibatkan kita tidak melakukan kewajiban. Baik, menurut anggaran dasar KSBSI di pasal 16, hak anggota itu terbagi 3. Anggota biasa, anggota luar biasa, anggota kehormatan mempunyai hak secara setiap anggota hak berbicara. Jadi anggota biasa itu yang pertama mempunyai hak suara, hak memilih, dan hak dipilih. Kedua, melakukan segala pelayanan yang dilakukan organisasi. Ketiga, mendapatkan segala usaha organisasi. Untuk anggota luar biasa, mempunyai hak bicara. Kedua, memperoleh segala pelayanan yang dilakukan organisasi. Sedangkan anggota kehormatan mempunyai hak bicara saja. Tetapi dari semua 3 itu, setiap anggota SBSI mempunyai hak memperoleh pendidikan, memperoleh perlindungan hukum, dan menikmati hasil usaha organisasi yang didapatkan. Mungkin teman-teman menanyakan, apa sih anggota biasa, apa anggota luar biasa, apa anggota kehormatan? Menurut anggaran rumah tangga KSBSI pasal 1 terdiri dari anggota biasa itu adalah buruh yang memiliki hubungan kerja ataupun di luar hubungan kerja yang telah melalui proses penerimaan anggota dan bersedia membayar iuran. Ini mungkin yang disebut PKPK, bukan mungkin, yang disebut PKPK yang dibawain oleh Korwil DPC PK. Anggota luar biasa adalah orang yang tidak termasuk buruh tetapi memiliki komitmen terhadap perjuangan KSBSI dan bersedia membayar iuran. Salah satunya dulu seingat saya, kita itu ada artis yang namanya Setiawan Jodi. Setiawan Jodi ini memberikan sumbangan, itu makanya anggota luar biasa. Anggota kehormatan adalah setiap orang yang diangkat DPP KSBSI karena berjasa terhadap perjuangan SBSI dan diusulkan oleh DPC atau Korwil atau Dewan Pengurus Pusat Federasi. Ini waktu kita, kalau contohnya sih waktu kita berhubungan dengan PDI, salah satu partai,
Taufik Kemas adalah anggota kehormatan waktu itu. Beliau sangat berjasa, salah satunya waktu kita mengadakan Rakernas ya, kalau nggak salah Rakernas, mereka Taufik Kemas itu memberikan tempat untuk acara tersebut. Dan juga bisa terjadi antara hubungan Korwil dengan gubernur juga bisa, ataupun DPC dengan bupati juga bisa. Ini tergantung dengan teman-teman di wilayah masing-masing untuk berhubungan dengan harmonis dengan pemerintahan. Tetapi anggaran dasar KSBSI kewajiban anggota di pasal 17, anggota biasa itu ada beberapa yang harus ditaati. Mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta peraturan organisasi dan peraturan lainnya. Kedua, membela dan menjunjung tinggi nama baik organisasi. Ketiga, aktif membayar iuran. Keempat, turut aktif melaksanakan keputusan organisasi. Kelima, menghadiri rapat, pertemuan dan kegiatan yang diadakan organisasi. Keenam, tidak menjadi anggota organisasi lain yang sejenis. Untuk anggota luar biasa atau anggota kehormatan, itu dua kewajibannya, mentaatin ADART organisasi, kedua membela dan menjunjung tinggi nama baik organisasi. Jika hak dan kewajiban tidak seimbang, maka munculnya yang tadi saya bilang, akan sering adanya konflik, perpecahan, sehingga hubungan itu tidak harmonis, tidak nyaman, tidak tentram, akhirnya organisasi itu tidak sehat dan akan hancur perlahan-lahan. Sebaiknya jika anggota mendapatkan hak dan kewajiban, organisasi akan besar semua, akan tercapai apa yang keinginan kita yang dari DPP maupun sampai di PK. Sumber dana organisasi dari mana aja sih pembagiannya juga kita akan sampaikan. Sumber dana itu ada 3, iuran, usaha, pesangon. Tetapi tadi ada tambahan salah satu APBD kalau kita berhubungan harmonis dengan pemerintah. Kalau iuran sudah diatur di ADRT, itu pembagiannya 40% untuk PK, 30% untuk DPC, 30%-nya untuk DPP, dan DPP akan membagi 3, DPP, Federasi, dan Korwil. Untuk usaha kita bisa melakukan seperti koperasi, lembaga-lembaga yang lain, atau misalkan kita kerjasama dengan salah satu properti yang berhubungan dengan kita. Untuk teman-teman yang di bawah itu bisa kita buatkan salah satu MOU, dan itu adalah sumber dana usaha. Kalau untuk pesangon kita bisa informasikan ke teman-teman. Kalau untuk non anggota itu 20%, tapi kalau anggota 10% itu nanti ada aturannya. Nah, menurut anggaran rumah tangga pasal 29 yang pemasukan dari usaha-usaha itu, 1, setiap personalia, pengurus dan anggota setiap tingkatan berhak mencari sumber-sumber dana yang bukan mitra SBSI untuk penyelenggara program atau kegiatan. Kedua, dari jumlah pemasukan yang berhasil diperoleh seorang yang bukan sumber SBSI, maka setelah dimasukkan ke rekening organisasi, ia berhak memperoleh dana operasional sebesar 20% dari besaran dana yang diperoleh SBSI. Nanti kita contohkan pas tanya jawab nanti pas saat akhir ya. Kalau pasal 30 pemasukan dari pesangon itu, yang pertama kita sepakati semua pengurus dilarang mengurus atau memperjuangkan PHK anggota. Yang kedua, pengurus dimungkinkan mengurus PHK yang bukan anggota atau urusan hukum yang bukan anggota. Yang ketiga, dari jumlah pesangon yang diterima ter-PHK setelah putusan pengadilan, bila anggota dipotong 10% yang tadi saya sebutkan, dengan pembagian 5% yang mengurus dan 5% untuk organisasi dan bukan anggota
untuk organisasi. Dan kalau bukan anggota, dipotong 20% dengan pembagian 10% untuk organisasi dan 10% untuk yang mengurus. Keempat, bila pengurusan itu terdiri dari 2 atau 3 tingkatan, dibagi secara proporsional bagi yang mengurus dan bagi organisasi, kecuali perjanjian sebelumnya. 5. Dari dana dari pesangon atau hasil pekerjaan itu terlebih dahulu dimasukkan ke dalam rekening organisasi tingkat tertinggi, baru selanjutnya diserahkan kepada yang berhak. Ini sudah berjalan di DKI.